Jadi ketika kita bersama Pak Prabowo waktu itu, PKB Gerindra, itu kans kader-kader NU di pentas nasional ini tidak dihitung. Peta politik waktu itu tidak, sama sekali tidak menghitung NU. Karena waktu itu kan di Pak Prabowo ada Pak Erik dan juga Mas Gibran. Caimin tidak dikehendaki, oke. Ternyata di sebelah Pak Ganjar itu yang menguat justru Pak Ridwan Kamil waktu itu. Dan juga ada nama Pak Sandi. Sementara Pak Anies waktu itu dengan Pak AHY, maka tiga-tiganya ini tidak menghitung kader NU. Itu yang menjadi keprihatinan PKB waktu itu. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, karena hari ini banyak yang melesetkan. Awas perubahan nanti menjadi khilafah. Awas ideologi Pancasila mau digusur. Karena bagi saya Gus Dur itu tidak hanya Dewan Suro atau pimpinan partai. Gus Dur bagi saya adalah orang tua sekaligus guru. Maka waktu itu saya baik-baik pamit ke Caimin. Cak, saya tak ikut Gus Dur, ndereke Gus Dur. Nah, oke, itu loh. Waktu itu saya memang pelaku dan belum paham hiruk pikuk terjadi sesungguhnya apa itu loh. Baru belakangan ini setelah Gus Dur sedo, kita diskusi, ketemu beberapa tokoh, membaca referensi, saya baru ngeh. Ternyata memang itu bedesan. Jadi saat Gus Dur dilengserkan, Gus Dur itu masih dianggap satu kekuatan. Sisa-sisa Orde Baru itu sangat khawatir Gus Dur itu bisa comeback. Maka waktu itu Gus Dur harus dipotong kakinya, tanda kutip. Kaki kekuatan politik Gus Dur itu ada di PKB. Maka bagaimana memisahkan Gus Dur dari PKB? Atau merusak kekuatan politik tadi. Lah, mulai dari situlah ada operasi intelijen. Dimasukkanlah salah satu ya orang luar lah. Saya tidak perlu sebut nama. Yeah. Ketika masuk di PKB bikin kegaduhan. Mengadu domba sana sini. Singkat cerita, PKB terpecah menjadi dua kubu. Hanya aktornya ya orang itu tadi. Ada kubu Parung, kita dengan Gus Dur waktu itu, ada kubu Ancol, Caimin dengan teman-teman. Targetnya apa? Ternyata mereka punya target bagaimana PKB ini tidak ikut pemilu. Ini kan naif sekali gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu itu Kiai Sahal Mahfud Rois Am PBNU. Karena waktu dualisme itu Caimin sudah, ya udah ini gimana lagi? Ini bisa-bisa nggak diakui semua dan nggak ikut pemilu. Akhirnya Mbah Sahal itu nimbali Caimin. Perintah Mbah Sahal, Min, PKB mbok toto. Caimin menjawab, Paman, karena Paman, saya tidak akan melawan Gus Dur. Saya tidak berani melawan Gus Dur. Tapi Mbah Sahal memerintahkan ojo mbok niati ngelawan Gus Dur, niatono noto PKB. PKB kudu ditoto dandani. Karena PKB itu sing nglairke para kiai dan NU. Itu amanat Mbah Sahal. Mulai dari saat itulah Caimin berjuang menata, memperjuangkan di hukum, dan alhamdulillah PKB bisa ikut pemilu meskipun babak belur. Ya, masa lalu sejarah. Jadi sebetulnya ini persoalannya tidak bisa disederhanakan Muhaimin vs Gus Dur. Itu terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Saya waktu itu pelaku loh. Saya paham kompleksitas di dalamnya.
sangat pelik waktu itu, sangat pelik waktu itu. Dan saya pribadi masih bertahan di PKB ini juga karena amanat dari Gus Dur. Saya waktu itu nderek ke Gus Dur sampai akhir. Begitu Gus Dur sedo, baru selang beberapa bulan Cak Imin ngajak saya kembali. Saya masih mikir-mikir, tapi saya terus ditimbali sama Kiai Aziz Mansur, Ketua Dewan Syuro, yang sekaligus guru saya di Lirboyo. Saya diperintah untuk kembali ke PKB. Kalau yang perintah guru, Kiai, saya nggak bisa nolak. Bismillah. Nah, yang kedua, soal tadi kutub utara, kutub selatan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU itu adalah moderat. Kita ini punya langgam wasatiyah, garis tengah. Itu. Kita itu diajarkan untuk tafaqquh, ngurusin agama, tetapi jangan tinggalkan negara. Bahasa sederhananya, kita ini Allahu Akbar, juga NKRI harga mati. Ini langgamnya NU. Karena Mbah Hashim meninggalkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Maka kita di tengah-tengah. Nah, sementara ini ada kelompok kiri. Kelompok kiri ini ya lebih pada sifatnya keduniawian. Ada kelompok kanan yang hanya Allahu Akbar. Lah, para muassis dulu, kiai-kiai sepuh itu sudah mengajarkan NU itu harus bisa lentur. Mbah Wahab Hasbullah dulu pernah membawa NU masuk di Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Apakah ketika masuk Nasakom NU berubah menjadi komunis? Kan tidak. Justru NU bisa berdakwah di sana. Yang akhirnya apa? Keluarga, anak, cucunya, orang-orang abangan, bahkan komunis, akhirnya bisa kenal sholat, bisa kenal ngaji. Bahkan cucu-cucunya komunis hari ini sudah banyak yang banyak yang di pesantren. Itu kan hasil dari bergaul dengan Nasakom. Sementara Mbah Hashim Asy'ari pernah membawa NU ke Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu kumpul dengan Wahabi, dengan kanan cingkrang-cingkrang. Tapi apakah begitu masuk ke kanan terus kita larut ideologinya menjadi Wahabi? Tidak. Justru yang kanan itu kita tarik ke tengah agar bisa menerima Pancasila, menerima NKRI. Yang kanan bisa kita ke tengah, yang kiri bisa ke tengah. Ini nanti kedamaian yang muncul, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, Indonesia menjadi tentram. Itu tugasnya NU, menjadi bandul Republik ini, menjaga ketentraman. Nah, itu sebetulnya juga sudah dilakukan hari ini. PKB kemarin 10 tahun ke kiri, mendampingi PDIP bersama Pak Jokowi. Taruh kata ke kiri lah, Pak Hasto sendiri juga mengakui bahwa PDIP itu kiri kan. Ya. Tapi apakah kita larut ke kiri? Kan juga tidak. Justru sekarang banyak teman-teman merah itu yang senang sholawatan, ikut ngaji, tabligh akbar, akhirnya kan ke tengah juga. Nah, setelah yang kiri kita ajak ke tengah, saatnya lah yang kanan kita ajak ke tengah. Kita ajak ke tengah, itu loh. Soal akidah silahkan, soal cara ibadah silahkan, tapi ideologi kenegaraannya ya harus ke tengah dong, gitu loh. NKRI mati harus kita pertahankan, itu loh. Jadi kemarin ketika disambangi oleh Cak Imin ke kanan, alhamdulillah sudah mau ya halal waton. Nah, ini kan akhirnya ke tengah. Ini harus dipahami gitu loh. Saya minta kepada kader-kader NU ini, kita ini besar. Kita ini sudah ditanamkan akidah oleh para kiai-kiai kita. Maka kita harus percaya diri. Jangan menjadi santri, menjadi kader NU kok kita itu selalu ragu. Mau ke kiri takut, mau ke kanan takut. Cuman jedudut aja.